Benar-benar di luar dugaan. Marcelino Ferdinand angkat suara. Jangan lupakan sejarahku. Jakarta, 27 September 2025. Keputusan mengejutkan yang diambil pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, untuk mencoret nama Marcelino Ferdinand dari skuad 28 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, telah memicu gelombang pro dan kontra di jagat sepak bola tanah air. Banyak pihak mempertanyakan logika di balik keputusan itu, terlebih mengingat rekam jejak gemilang Marcelino, termasuk performanya saat menghancurkan pertahanan Arab Saudi dengan 2 gol dalam 1 laga. Dalam gemuruh kritik dan sorotan publik, sang pemain muda tidak tinggal diam. Di sela-sela latihan pribadinya di Jakarta, Marcelino akhirnya melemparkan pernyataan keras dan berani, bahkan sedikit provokatif, kepada para pengkritik dan penentu kebijakan di balik skuad Timnas Indonesia. Saya tahu apa yang saya lakukan di lapangan. 2 gol ke gawang Arab Saudi bukan hanya kebetulan. Itu adalah bukti bahwa saya mampu berkontribusi ketika dibutuhkan, ujar Marcelino. Jika sekarang saya dicoret tanpa alasan jelas, itu bukan berarti saya tak memiliki hak bicara. Sepak bola bukan hanya soal siapa yang diundang, tapi juga bagaimana kita menghargai sejarah dan kerja keras. Dengan nada yang lebih tegas, Marcelino menegaskan bahwa dia tidak akan melenggang pasrah dalam menghadapi keputusan itu. Jika ada yang berpikir saya akan diam saja, mereka salah besar. Saya akan terus bekerja keras, menunjukkan bahwa keputusan ini terlalu cepat diambil tanpa menghitung nilai saya sebagai pemain yang pernah membawa kemenangan penting. Biarkan sejarah bicara. Konteks penghapusan nama. Sebelum pernyataan ini, publik telah panas membahas keputusan Kluivert. Media Vietnam bahkan menyoroti betapa mengejutkannya pencoretan Marcelino dari skuad Timnas Indonesia untuk babak keempat. SPA. CNN Indonesia. Beberapa media lokal menjuluki keputusan tersebut sebagai kontroversial karena nama Marcelino selama ini hampir selalu menghiasi daftar pemain andalan timnas apabila tak ada kendala cedera atau alasan teknis. Pihak PSSI pun angkat bicara melalui salah satu pengurusnya, Arya Sinulinga, menolak tudingan bahwa federasi ikut campur dalam keputusan pelatih. Menurut Arya, keputusan seleksi pemain adalah domain pelatih, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak luar. Suara.com. Sementara itu, alasan resmi Kluivert belum pernah diumumkan publik sehingga ruang spekulasi melebar. Apakah pencoretan itu karena performa, menit bermain klub, aspek kebugaran, atau pertimbangan taktis ataupun interpersonal? Rekam jejak yang tak bisa diabaikan. Sebelum dicoret, Marcelino memang memiliki citra sebagai penyerang muda andalan yang punya insting gol dan momen-momen besar. Puncaknya adalah when he membobol gawang Arab Saudi 2 kali dalam pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia di Jakarta, membawa kemenangan tak terduga bagi Indonesia. Kemenangan itu kemudian disambut pujian dari banyak pihak, termasuk pelatih negara lawan dan media internasional. Banyak pengamat sepak bola mendesak agar Marcelino tetap ditempatkan sebagai starter, menyebut bahwa rumah tim nasional terlalu miskin jika tak ada ruang untuk pemain dengan kontribusi terbukti seperti dia. ESPN.com. Tapi kenyataan di klub Eropa, minimnya menit bermain, pinjaman, dan adaptasi yang belum sempurna, memang menjadi kritikan yang dilontarkan sebagian pihak. Implikasinya untuk timnas. Keputusan mencoret seorang talenta seperti Marcelino tentu membawa konsekuensi strategis dan psikologis. Di satu sisi, pelatih boleh mempunyai visi taktis khusus, mungkin ingin pemain dengan karakter tertentu atau ingin membentuk gaya tim yang berbeda. Namun di sisi lain, mengabaikan pengalaman dan momen-momen keberhasilan dari pemain yang bisa meledak dalam pertandingan besar bisa mempersempit alternatif taktis. Marcelino sendiri mengisyaratkan bahwa pencoretan ini bisa disikapi sebagai tantangan pribadi, bukan sebagai akhir, melainkan batu loncatan. Dia menyebut bahwa dirinya masih punya banyak yang harus dibuktikan,
dan bahwa publisitas serta tekanan tidak akan menjadi penghalang. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tetap percaya, tetap berjuang. Timnas adalah panggilan hati, bukan hadiah instan, katanya. Ketika akhirnya kembali dipanggil, atau bahkan lebih, berhasil menonjolkan diri di klub, maka itu akan menjadi jawaban paling keras terhadap yang meragukan. Karena pernyataan Marcelino ini adalah rekonstruksi dramatisasi berdasarkan fakta-fakta publik. Ada baiknya kita menunggu klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Baik dari Marcelino sendiri, Kluivert maupun tim PSSI, kita bisa mengemas ulang berita ini jika ada kutipan langsung atau konfirmasi. Live dini hari, ini link nonton live streaming Timnas Indonesia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Link nonton live streaming Timnas Indonesia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan segera berlaga kembali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut akan menjalani ujian terakhirnya. Skuad berisi kombinasi pemain lokal terbaik dan para pemain naturalisasi baru pada akhirnya sampai di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Ingin menyertai perjuangan Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, simak informasi live streaming Timnas Indonesia berikut ini. Untuk nonton melalui internet, kamu bisa menggunakan platform video dengan berlayanan harga murah. Salin tautan berikut ini dan saksikan perjuangan Timnas Indonesia dengan kualitas siaran terbaik. Adapun jadwal Indonesia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia versus Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 di King Abdullah Stadium, kick off pada pukul 00.15 WIB. Indonesia versus Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 di King Abdullah Stadium, kick off pada 02.30 WIB. Timnas Indonesia pada hari Kamis 9 Oktober 2025 akan menghadapi Arab Saudi pada pukul 00.15 WIB di King Abdullah Stadium. Laga akan berlanjut pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB. Indonesia akan menjalani laga penentuan nasib kontra Irak. Daftar pemain Timnas Indonesia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang yaitu kiper Martin Paes FC Dallas, Emil Audero US Cremonese, Hernando Ari Persebaya. Dengan back Justin Hapner Fortuna Sittard, Jay Itzes US Sassuolo Calcio, Rizky Ridho Persija Jakarta, Jordi Amat Persija Jakarta, Kevin Dix Borussia Mönchengladbach. Adapun sayap ada Sandy Walsh Buriram United FC, Kelvin Verdong Los Lille, dan James Go Ahead Eagles. Ada Yance Sayuri Malut United, Eliano Rangers Persib Bandung, Shane Patinama Buriram United FC. Namun gelandang tengah ada Nathan Chuaon Willem Tilibuk Tom Haye Persib Bandung, Joey Pelupesi Lome SK, Mark Lok Persib Bandung, Ricky Kambuaya Dewa United, Beckham Putra Persib Bandung, Stefano Lillipali Dewa United. Adapun penyerangnya ada Ratnar Orat Mangon, ada Emiliano Jonathan FC Utrecht, Egi Maulana Dewa United, Yakub Sayuri Malut United, Ole Romeni Oxford United, Mauro Zilastra FC dan juga ada Ramadan Sananta di PMM FC. Itulah informasi link nonton live streaming Timnas Indonesia putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gunakan tautan yang tersedia pada platform tersebut atau gunakan televisi jika ingin lebih praktis dan tidak berbayar atau menggunakan fitur premium. Meski harus berbayar, platform tersebut menjanjikan kamu kualitas tayangan yang memanjakan mata, cukup layak jika dibandingkan dengan uang yang kamu keluarkan. Biarkan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.